Anak-anak, perhatikan materi berikut ini. Wawasan Wiyata Mandala, bahan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, SMA Negeri 2 Batang, tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, pertama kita akan bicara tentang definisi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Ada 5 komponen penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran civitas akademika. 4. Peran murid atau siswa. 5. Peran masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, yang pertama peran kepala sekolah. Yang pertama adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. 2. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dalam sekolah harus melalui kepala sekolah. 3. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kemudian yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Kita lanjutkan anak-anak peran sekolah berikutnya. Yang ke-6, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. 7. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Yang ke-7, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, yang kedua adalah peran guru. Pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap
dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau sebagai pamong. 3. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 4. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Kemudian anak-anak, yang ketiga komponennya adalah peran civitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. 2. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dan yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kemudian anak-anak, yang keempat adalah peran kalian, yaitu peran sebagai murid atau sebagai siswa. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. 2. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. 3. Hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar yang tekun. 5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Kemudian yang ketujuh, menjauhi narkoba. Dan yang kedelapan, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, kemudian anak-anak, peran murid berikutnya: menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Nah, kemudian anak-anak, yang kelima, komponen yang kelima, peran masyarakat. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. 2. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. 3. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, anak-anak, demikian materi wawasan Wiyata Mandala pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semanda bersatu untuk maju, bersama kita jaya. Selamat mengikuti MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.